Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syafitri Muhayati, jabatan Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Saya akan memperkenalkan laporan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan 5, yaitu Sistem Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Provinsi Banten atau SIFITRI dalam mendukung sistem integritas pemerintah. Sebagai upaya pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Banten, diperlukan suatu usaha bersama dalam mewujudkan tata kelola yang terintegrasi melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023-2026. Sesuai dengan keputusan Surat Gubernur Banten yaitu nomor 49 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi uraian tugas serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten, diwajibkan untuk pelatihan administrator dalam aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 mengambil tema yaitu tentang reformasi birokrasi. Tujuan dilakukan evaluasi reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah daerah, serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan, memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi secara berkelanjutan, kemudian menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi general yang selanjutnya disebut RB general adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah hukum, masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan di tingkat meso. Di pasal 1 ayat 8 reformasi birokrasi tematik yang selanjutnya disebut RB tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan sebagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Sedangkan ruang lingkup reformasi birokrasi adalah jenis evaluasi reformasi birokrasi, entitas evaluasi reformasi birokrasi, tahapan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, pelaksana evaluasi reformasi birokrasi, waktu pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, dan pelaporan. Evaluasi internal, ruang lingkup evaluasi internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan ex ante. Keluaran dari evaluasi internal adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi pemerintah. Sedangkan evaluasi eksternal adalah dilakukan melihat hasil dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi ex post. Keluaran output dari evaluasi eksternal reformasi birokrasi adalah laporan hasil evaluasi atau LHE reformasi birokrasi yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional. Tahapan pada pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perencanaan ex ante, pelaksanaan ongoing, dan pelaksanaan ex post. Tujuan evaluasi RB pada tahap perencanaan atau disebut dengan ex ante pada pasal 5 ayat 2 yaitu memastikan roadmap dan rencana aksi layak dijadikan pedoman pelaksanaan RB, layak dijadikan pedoman pelaksanaan RB, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaporan RB. Sedangkan tujuan RB pada tahap pelaksanaan ongoing, pasal 5 ayat 3 memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam roadmap dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana, kemudian memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah. Tujuan evaluasi reformasi birokrasi pada tahap pelaporan ex post itu mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi, memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran, menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi pemerintah daerah secara nasional.
Apa yang disebut dengan evaluator internal? Evaluator internal adalah aparat pengawasan intern pemerintah masing-masing pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi di instansinya. Meliputi evaluasi perencanaan dan pelaksanaan, memastikan kualitas pelaksanaan, memberikan saran dan rekom perbaikan pelaksanaan RB, memonitoring catatan dan rekomendasi, hasil evaluasi RB, pelaksanaan kebijakan RB, mandatori telah dilakukan, serta melaporkannya kepada evaluator nasional. Evaluator eksternal terdiri dari evaluator meso dan evaluator nasional. Ini tertuang pada pasal 6 ayat 3 dan pasal 6 ayat 4. Sedangkan waktu pelaksanaan pada pasal 7 terdiri dari 3 tahap perencanaan ex ante, tahap kedua ada tahap pelaksanaan ongoing, tahap ketiga adalah tahap pasca pelaksanaan ex post. Pedoman pelaksanaan evaluasi RB. Prinsip dasarnya adalah dinamis, holistik, orientasi hasil, kolaboratif, sinergis, dan kontinuitas. Proses evaluasi reformasi seperti apa yang telah tertuang dalam Permenpan terdiri dari perencanaan RB, kemudian pelaksanaan RB, dan proses evaluasi eksternal. Evaluasi ex ante terdiri dari tahap perencanaan, evaluasi ongoing terdiri dari tahap pelaksanaan, evaluasi ex post terdiri dari tahap pasca pelaksanaan. Evaluasi internal. Evaluasi internal terdiri dari tahap perencanaan ex ante, tahap pelaksanaan ongoing. Evaluasi internal terdiri dari pelaksana evaluasi internal disebut dengan evaluator internal, merupakan APIP masing-masing pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya. Peran evaluator internal adalah melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memonitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada evaluator nasional. Sedangkan evaluasi internal pada ruang lingkup dilakukan pada level pemerintah daerah dan level unit kerja sesuai dengan ruang lingkup pembangunan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. Evaluasi pada level unit kerja dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level kementerian dan unit kerja serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan. Sedangkan evaluasi internal pada keluaran merupakan terdiri dari laporan hasil evaluasi internal yaitu berupa catatan dan rekomendasi. Pihak yang memanfaatkan LHE ini adalah tim unit pelaksana reformasi birokrasi internal dan evaluator nasional. Catatan dan rekomendasi harus disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil evaluasi internal reformasi birokrasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan reformasi birokrasi internal secara berkelanjutan. Waktu pelaksanaan evaluasi internal terdiri dari waktu pelaksanaan evaluasi pada dua bagian pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi internal yaitu pada tahap perencanaan ex ante dan pelaksanaan ongoing. Mekanisme pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi, evaluasi perencanaan yaitu kesesuaian terhadap sasaran, outcome, indikator, dan target yang ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi dengan roadmap reformasi birokrasi secara nasional. Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan renaksi, ketepatan kegiatan atau strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansinya, keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan, keabsahan roadmap reformasi birokrasi, dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, evaluator internal dapat 1. Menelaah dokumen perencanaan reformasi birokrasi, roadmap, dan rencana aksi reformasi birokrasi untuk kemudian dibandingkan dengan roadmap reformasi birokrasi
level di atasnya, melakukan telaah atau identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan perbaikan tata kelola di lingkungan instansinya, menelaah keselarasan dokumen perencanaan reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi dengan dokumen perencanaan instansi. LHEI, laporan hasil evaluasi internal disampaikan paling lambat tanggal 2 Oktober. Sedangkan evaluasi ongoing dilakukan untuk mendapatkan informasi 1. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi, ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan, kualitas pelaksanaan kegiatan, manajemen atau pengelolaan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Evaluasi eksternal secara umum adalah mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi, memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya yang perlu dilakukan kementerian, lembaga, pemerintah, daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian selanjutnya menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi daerah secara nasional. Komponen penilaian evaluasi internal reformasi birokrasi terdiri dari reformasi birokrasi general, strategi pelaksanaan RB general yaitu 1. Rencana aksi pembangunan RB general, bobotnya 3, range nilainya 0 sampai dengan 100. Tingkat implementasi rencana aksi pembangunan RB general, bobotnya adalah 7, range-nya 0 sampai dengan 100. Capaian pelaksanaan RB, bobotnya adalah 40%, terdiri dari persentase penyederhanaan struktur organisasi, tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi dengan masing-masing bobot 2, tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah bobotnya adalah 4, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas bobotnya 3, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP bobotnya adalah 4, indeks perencanaan pembangunan 2,5, tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik bobotnya adalah 2, tingkat digitalisasi arsip 2,5, tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam kurung lapor yang sudah diselesaikan 2,5, indeks kualitas kebijakan bobotnya adalah 2, indeks reformasi hukum adalah 2, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral bobotnya 2, indeks tata kelola pengadaan 2,5, indeks sistem merit 4, indeks pelayanan publik integrasi indeks pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman, indeks pelayanan publik 1,5, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik 1,5 dengan range masing-masing 0 sampai 5 dan 0 sampai dengan 100. Capaian strategis RB General terdiri dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan bobot 9, capaian akuntabilitas kinerja terdiri dari A. Capaian indikator kinerja utama IQ makro, range-nya adalah 0 sampai dengan 100. Capaian IQ non makro, range-nya adalah 0 sampai dengan 100 dengan bobot 8. Tingkat akuntabilitas keuangan bobotnya 9 yang terdiri dari opini BPK dan tindak lanjutnya. Opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK bobot 5, terdiri dari WTP, WDP, TW, dan TMP. Tindak lanjut rekomendasi bobotnya adalah 4. Indeks berakhlak dengan bobot 4, survei penintegritas SPI bobotnya 10, survei kepuasan masyarakat bobotnya adalah 8. Reformasi birokrasi tematik terdiri dari strategi pelaksanaan RB tematik dengan bobot 5, yaitu pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, fokus pada penanganan stunting, prioritas aktual Presiden. 1. Penggunaan produk dalam negeri PDN, laju inflasi. Capaian indikator dampak RB tematik penurunan tingkat kemiskinan ekstrim itu dengan bobot 3, peningkatan realisasi investasi bobotnya 3,
digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting ada 3, prioritas aktual presiden terdiri dari tingkat penggunaan produk dalam negeri dan tingkat inflasi. Total nilai RB general dan RB tematik adalah 120%. Program kerja evaluasi internal yang disusun oleh pemerintah Provinsi Banten merupakan rancangan prosedur dan teknik evaluasi yang disusun secara sistematis yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh evaluator internal dalam kegiatan evaluasi untuk mencapai tujuan evaluasi. Manfaat program kerja evaluasi internal adalah memberikan informasi rencana sistematis untuk setiap tahapan evaluasi, menjadi dasar penugasan evaluator, menjadikan sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan kegiatan evaluasi berdasarkan waktu evaluasi yang telah direncanakan sebelumnya, memungkinkan pengendali teknis dan pengendali mutu membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan, menginformasikan ringkasan catatan kegiatan evaluasi yang sedang dilaksanakan, menjadikan dasar evaluator dalam pembagian tugas dan tanggung jawab atas objek evaluasi masing-masing personil. Sedangkan aspek dalam monitoring dalam evaluasi internal reformasi birokrasi ini adalah 1. Aspek sistematika, aspek monitoring, dan aspek evaluasi. Aspek monitoring terdiri dari monitoring aspek kebijakan, monitoring aspek kinerja tim, pelaksana reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Banten, dan aspek evaluasi terdiri dari evaluasi ex ante dan evaluasi ongoing. Aspek sistematika terdiri dari bahwa sistematika penyusunan program kerja evaluasi internal reformasi birokrasi pemerintahan pada Provinsi Banten meliputi instansi atau unit kerja perangkat daerah, objek evaluasi, jenis pengawasan, objek kegiatan, periode evaluasi, masa evaluasi, dasar evaluasi, tujuan evaluasi, waktu pelaksanaan evaluasi, sasaran evaluasi, ruang lingkup evaluasi, proses evaluasi, metodologi evaluasi, output dan outcome evaluasi, pembagian tugas tim, susunan tim, laporan hasil evaluasi internal atau LHEI. Monitoring aspek kebijakan terdiri dari langkah kerjanya adalah dapatkan SK tim pelaksana reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Banten, dapatkan peraturan gubernur tentang roadmap reformasi birokrasi, dapatkan keputusan gubernur tentang rencana aksi reformasi birokrasi, dan buatkan simpulan. Sedangkan monitoring aspek kinerja tim pelaksana reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Banten terdiri dari pastikan awal rencana aksi dikerjakan oleh penanggung jawab masing-masing pelaksana sebagaimana SK tim pelaksana reformasi pemerintah Provinsi Banten. Pastikan bahwa rencana aksi selesai sesuai dengan jadwal target penyelesaian sebagaimana matrik rencana aksi. Dapatkan laporan output dari masing-masing rencana aksi sesuai jadwal sebagaimana matrik rencana aksi. Bandingkan hasil laporan atau output pelaksanaan rencana dengan target penyelesaian dalam kebijakan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir, dibuat simpulan. Evaluasi aspek perencanaan ex ante, langkah kerjanya adalah lakukan analisa dan bandingkan penetapan kegiatan utama, kesesuaian sasaran dalam outcome, indikator, target, dan keabsahan rencana aksi yang ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan roadmap reformasi birokrasi nasional. Lakukan analisa dan bandingkan kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi pemerintah daerah berkaitan dengan kelogisan rencana aksi, relevansi dan kecukupan indikator output, ketepatan penetapan target indikator output dan rasionalitas anggaran, ketepatan kegiatan strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansinya. Dan terakhir adalah membuat simpulan. Evaluasi aspek pelaksanaan ongoing terdiri dari langkah kerjanya. Pastikan bahwa pelaksanaan komponen kegiatan telah dilaksanakan. Pastikan bahwa output kegiatan tercapai sesuai target pada setiap triwulan. Dapatkan laporan output dari masing-masing rencana aksi sesuai jadwal sebagaimana matrik rencana aksi. Bandingkan hasil laporan output pelaksanaan rencana dengan target penyelesaian dalam kebijakan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir, membuat simpulan. Demikian
Demikian laporan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5, yaitu Sistem Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Provinsi Banten atau SIFITRI dalam mendukung sistem integritas pemerintah. Demikian laporan aksi perubahan Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi SIFITRI Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung upaya sistem integritas pemerintah Banten. Harapannya dengan adanya sistem evaluasi reformasi birokrasi SIFITRI dapat mendukung tata kelola pemerintah Provinsi Banten lebih baik lagi, dan tentunya mengikuti regulasi ketika ada perbaikan dan tata kelola dapat menyesuaikan dalam sistem evaluasi reformasi birokrasi SIFITRI dalam mendukung sistem integritas pemerintahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.